Siang juga. Suaranya bisa diterima dengan baik? Bisa, Ibu. Kalau suara saya terdengar buatan aja, Bu? Kecil banget, Mas. Mas Lizaldi, kecil banget, Mas. Kalau sekarang sudah, Bu. Nggak kedengeran, Mas. Coba. Halo, teman-teman. Apakah kedengeran sekarang? Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bu Helen Purnika, Kasih Kelembagaan dan Usaha selaku perwakilan dari Dinas Koperasi DIY, Mas Rizadi Chandra selaku Ketua Umum Kopma UPN Veteran Yogyakarta, Dewan Pengawas serta teman-teman pengurus yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam room Google Meet siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya selaku MC akan membawakan acara audiensi bersama Dinas Koperasi DIY. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, sambutan Ketua Umum, acara yang ketiga, sambutan dari Dinas Koperasi DIY, acara yang keempat, pemaparan broker dan job desk, acara kelima, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembuka, marilah kita buka acara audiensi ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Kopma UPN Veteran Yogyakarta, kepada Mas Rizaldi Chandra, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar ya, teman-teman? Halo? Dengar, Mas. Suaranya Dengar, Mas. Oh iya. Dengar. Ya, oke, terima kasih. Mungkin langsung aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Ibu Helen. Lalu yang kami hormati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY atau yang mewakili, yaitu Ibu Helen. Yang saya cintai, serta banggakan teman-teman pengurus serta pengawas Kopma UPN Veteran Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan serta bergabung dalam kegiatan audiensi ini, ya walaupun mungkin dilakukan secara daring, tapi harapannya semoga tidak mengurangi esensi yang ingin kita capai. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY atau yang mewakili Ibu Helen karena telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga dapat berbincang-bincang dan mendengarkan keresahan kami terkait koperasi, khususnya koperasi mahasiswa itu sendiri. Nah, sedikit berbicara terkait kondisi yang ada di koperasi mahasiswa UPN atau Kopma UPN, mungkin kurang lebih sama seperti kondisi Kopma yang lainnya atau koperasi mahasiswa yang lainnya. Memang ada beberapa kegiatan operasional yang di tiap bidangnya atau di kegiatan organisasional yang mungkin terhambat atau juga efektivitasnya itu berkurang karena dilaksanakan secara online. Bahkan usaha di kampus, usaha milik Kopma, milik Koperasi Mahasiswa UPN yang letaknya di dalam kampus itu terpaksa harus ditutup karena memang dari mahasiswanya sendiri pun masih belum belajar secara luring, masih belajar secara daring dan
Yang sangat disayangkan adalah letak tokonya itu dari toko Kopma UPN itu berada di dalam kampus, atau mungkin kurang strategis untuk konsumen yang berasal dari masyarakat umum, karena letaknya benar-benar di tengah-tengah kampus yang bisa menjangkau mungkin hanya dari mahasiswa saja, atau mungkin elemen-elemen yang berada di dalam kampus. Untuk masyarakat umum mungkin masih sulit untuk masuk ke dalam kampus karena memang lokasinya tidak berada pada di jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum. Jadi ya mau tidak mau, Bu, kami dari pengurus serta pengawas memutuskan untuk menutup terlebih dahulu terkait toko ataupun juga warung makan milik kami yang ada di kampus 1 maupun di kampus 2. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah merencanakan terkait renovasi yang akan kami lakukan untuk toko kami. Jadi ya alhamdulillah ada hikmahnya dari ditutupnya toko itu, yaitu kami bisa merenovasi. Ya walaupun mungkin terkait pemasukan itu untuk toko juga tidak ada karena tutup. Gitu. Dan alhamdulillah juga di periode 2021 ini mungkin saya menyebutnya sebagai periode kedua corona. Karena pada di periode 2021 ini teman-teman pengurus serta pengawas sudah mampu beradaptasi dengan baik, sehingga banyak inovasi yang direalisasikan di tiap bidangnya ataupun di lingkup organisasi Kopma itu sendiri. Tapi memang di samping itu masih ada banyak kendala yang kami hadapi, Bu. Di tiap bidangnya dan di setingkat organisasinya pun masih ada beberapa kendala. Maka dari itu, harapan kami mungkin Ibu nanti bisa memberikan saran atau pandangan baru untuk kami bagaimana sih seharusnya menghadapi tantangan-tantangan yang kami hadapi sebagai pengurus dan pengawas dari Koperasi Mahasiswa itu sendiri. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dulu apa yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa langsung lanjut saja ke acara inti setelah dari Ibu Helen menyampaikan sambutannya. Mungkin sekian dulu sambutan dari saya apa yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizaldi yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Dinas Koperasi DIY kepada Ibu Helen Pernika, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Ini pesertanya ada berapa ya Mbak? Ada berapa nih? 22. 20-an ya. Oke, 23. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami dalam acara audiensi. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersilaturahmi ya, walaupun dalam suasana tidak langsung. Semoga salawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan insya Allah kita para pengikutnya sekalian. Adik-adik yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena hari ini seyogyanya Ibu Kepala Dinas ingin bergabung bersama kita, tapi hari ini ada acara kunjungan ya, ada Bapak Menteri Koperasi dan UKM hadir di Jogja. Jadi beliau mengawal kegiatan Pak Menteri. Jadi Bu Kadis mengamanahkan untuk mengikuti audiensi ini kepada saya.
Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin karena hari ini kita masih dalam suasana Lebaran, masih suasana Syawal. Jadi bermohon maaf walaupun kita mungkin jarang sekali bertemu ya, memang belum pernah karena saya di sini baru sekitar 5 bulan untuk duduk di kasih kelembagaan ini. Dan saya lihat tadi latar belakang dari Kopma ini bahwa sudah banyak kemajuan-kemajuan atau hal-hal yang dilakukan dan ini merupakan apresiasi karena kita ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi permasalahan di koperasi adalah bagaimana dalam pengelolaan dan pengurusan Kopma yang sering ada image bahwa koperasi itu adalah koperasi yang dikelola oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang tidak produktif lagi. Nah, ini yang sering kami sampaikan kalau kami menyampaikan sosialisasi untuk ada pengkaderan. Nah, kami lihat di DIY ini khususnya bagaimana Kopma-Kopma ini sudah berjalan aktif. Kemarin kita juga dapat audiensi dari Kopma UGM dan mereka juga alhamdulillah berjalan dengan baik, banyak sekali inovasi-inovasi dan hal-hal yang selalu berkoordinasi dengan kami. Tetapi seperti kita ketahui karena sekarang ini adalah pandemi, bukan hanya kita saja yang kena dampak dari krisis ini ya, musibah ini, tetapi semua berdampak atas musibah COVID-19 ini. Nah, ini yang kami harapkan untuk kita semua jangan jangan berkecil hati. Ada hal pasti yang bisa kita hasilkan, pasti ada sesuatu yang bisa kita gali untuk memajukan koperasi terutama Kopma ini. Tadi sudah disampaikan oleh Lizaldi ya sebagai ketua bahwa ada 2 hal yang menyebabkan permasalahan dalam Kopma ini. Yang pertama tadi usahanya karena dilakukan secara online terus, jadi banyak keterlambatan dalam hal kepengurusan ya atau kegiatan-kegiatan baik dari bidang masing-masing. Yang kedua tadi usaha tutup ya, sampai tutup ya Mas ya, sampai tutup atau masih beroperasi Mas tokonya? Halo? Jadi, tokonya tutup tapi diganti dengan usaha online, Bu. Oh, online. Nah, tadi juga saya akan menyampaikan karena banyak inovasi yang harus kita hasilkan di suasana seperti ini. Jadi kalau misalnya Kopma sudah melakukan online, mungkin ada trik-trik yang harus ditekan untuk bagaimana kita menyampaikan atau memasarkan produk-produk kita ini supaya bisa ditangkap atau bisa diterima oleh masyarakat. Nah, juga kami di DIY kita ada aplikasi atau kegiatan yang mendukung untuk kalau kita melakukan pemasaran secara online. Itu kita ada pre-ongkir. Jadi mungkin adik-adik mungkin sudah tahu ya, ini ada kegiatan ini karena ini adalah salah satu dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk membantu para UKM dan koperasi di masa pandemi ini. Jadi kita memberikan fasilitasi untuk pre-ongkir bagi masyarakat yang membeli produk-produk dari UKM dan koperasi. Nah, mungkin ini nanti bisa adik-adik terapkan atau adik-adik pakai, tapi dengan satu syarat bahwa kita harus ikut dalam aplikasi Sibakul terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk yang permasalahan ini, bagaimana cara kita mencari informasi dan bagaimana cara kita mengenalkan produk-produk kita itu secara online. Kalau sudah dilakukan, bagaimana kita menekan untuk supaya ini bisa lebih banyak lagi dikenal. Nah, mungkin itu yang untuk tahap pembukaan nanti atau akan ada
diskusi lebih lanjut silakan, tapi yang kami harapkan adalah supaya apa yang adik-adik hasilkan ini jangan berkecil hati, jangan patah semangat, karena harapan kami generasi-generasi yang tumbuh terutama dari Kopma ini adalah generasi yang sangat kami harapkan untuk nanti mensupport, memberikan contoh-contoh bagi koperasi-koperasi yang ada di DIY ini khususnya. Dan tadi saya melihat ada beberapa link ya dari Kopma, ada sudah melakukan aplikasi Kopku. Kalau UGM kemarin ada aplikasi yang namanya saya lupa, ada lagi aplikasi, mereka juga ada aplikasi ini. Nah, kemarin kami juga sudah berupaya untuk Kopma UGM supaya aplikasi ini nanti bisa kita tularkan ke koperasi-koperasi yang ada. Jadi harapan kami inovasi-inovasi yang sudah adik-adik dapatkan ini bisa nanti akan kami tularkan ke koperasi-koperasi lain. Karena ke depan kita akan lebih banyak sekarang ini lebih ke koperasi modern ya, koperasi milenial. Jadi setiap koperasi ini kita arahkan untuk nanti digitalisasi. Lebih mereka mengenal bagaimana sistem di dalam koperasi itu sudah melakukan sistem komputerisasi, digitalisasi, dan semuanya itu tidak lagi manual. Nah, ini masih banyak kesulitan sekali karena koperasi-koperasi ini masih banyak yang karena umur sudah sepuh dan ada yang tidak melek teknologi. Nah, ini yang mungkin kami mengharapkan nanti generasi-generasi dari adik-adik inilah yang bisa mensupport untuk kita lebih mengembangkan koperasi ke depan. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk kegiatan lain atau misalnya memerlukan pendidikan, diklat atau pelatihan yang memang benar-benar adik-adik perlukan, kami juga kita setiap tahun dan tahun ini kita ada 21 kegiatan diklat dan pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan dari koperasi-koperasi. Jadi terutama juga adik-adik Kopma misalnya memerlukan digitalisasi atau pembelajaran tentang manajemen pemasaran atau pembelajaran tentang pembukuan. Nah, ini kita ada. Jadi nanti adik-adik bisa melihat konten-konten yang ada di IG di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jadi setiap kita akan melakukan diklat atau pelatihan-pelatihan itu selalu kita kirim. Silahkan untuk melihat apakah memang itu menjadi kendala dari adik-adik. Apabila itu menjadi kendala dan memang dibutuhkan untuk peningkatan SDM, silakan untuk mendaftar ke kami untuk nanti akan kita berikan bimbingan ya, akan kita berikan bimbingan dengan narasumber-narasumber yang kita anggap berkompeten untuk memberikan materi itu. Mungkin ini saja untuk tahap pertama. Silakan nanti kalau misalnya kita memerlukan untuk diskusi, monggo kita sama-sama berdiskusi nanti apa yang kita sharing ya, apa yang perlu kami lakukan dan apa yang menjadi kendala selain dari 2 item tadi. Mungkin ini saja dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah aktif. Yang penting ini adalah langkah awal bahwa adik-adik semua terlihat bahwa walaupun dalam masa pandemi ini tapi tetap berupaya untuk bagaimana supaya Kopma ini tetap berjalan. Ini sudah merupakan langkah yang saya anggap apresiasi buat kalian semua. Jadi karena ini adalah kondisi yang mendunia, bukan kita saja. Jadi kita tetap harus bersabar. Kita harus tetap berdoa selalu supaya pandemi ini cepat berlalu dan kondisinya bisa normal seperti biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helen Pernika yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan proker dan jobdesk dari tiap bidang serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu waktu saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room meeting ini untuk melakukan audiensi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Helen yang sudah berkenan hadir. Perkenalkan, saya Anjar Sari selaku moderator pada acara ini. Yang adapun rangkaiannya nanti akan ada pemaparan proker dan juga sesi tanya jawab atau diskusi. Share. Lanjut, Mbak. Yang pertama, perkenalan Ketua Umum dan Pengawas. Ketua Umum Kopma UPN Veteran Jakarta periode 2021 ini itu Mas Rizaldi Chandra yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara penuh karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk pengawasnya ada Mbak Marta sebagai Ketua Pengawas dan 3 staf pengawas yaitu Mbak Nanda, Mbak Lesti, dan Mbak Intan. Yang selanjutnya bidang keuangan kepada Evita selaku Kepala Bidang Keuangan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari bidang keuangan. Perkenalkan, nama saya Evita Febriana, selaku pada periode kali ini Kepala Bidang Keuangan, dan di keuangan sendiri terdapat 3 staf, yaitu staf laba rugi oleh Mairina, staf simpanan Afrida, dan staf kas kecil oleh Yunita. Oke, lanjut aja. Untuk bidang keuangan pada periode kali ini mempunyai 6 proker, yaitu yang pertama pembaharuan laporan keuangan yang merupakan proker utama, lalu pembuatan CALK, lalu sosialisasi dan pembuatan format pembayaran simpanan, lalu pengefektifan surat peringatan, pemberian reward untuk anggota terpilih yang tertib dalam pembayaran simpanan, lalu membuat format permintaan dana kas kecil setiap bidang. Untuk job desk-nya sendiri di bidang keuangan kurang lebih sama seperti periode sebelumnya. Yang pertama, bertanggung jawab atas kegiatan di bidang keuangan, lalu mengatur rapat dan evaluasi bidang keuangan, lalu mengatur juga jadwal pertemuan atau diskusi untuk proker pembaharuan laporan keuangan tadi, lalu melakukan pembayaran pajak untuk usaha Kopma, mengelola laporan laba rugi dari usaha Kopma. Yang keenam, melaporkan laba rugi ke seluruh pengurus dan anggota dalam bentuk data grafik. Lalu bertanggung jawab atas pembayaran simpanan anggota baik tunai, transfer, atau via aplikasi Kopku, lalu melakukan update pembayaran simpanan, bertanggung jawab atas pengadaan dan penggunaan kas kecil, dan juga yang terakhir pengisian kas kecil.
Untuk saat ini kendala di bidang keuangan sendiri, yang pertama itu belum mempunyai rekening atas nama Kopma, karena hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa syarat yang belum bisa terpenuhi. Lalu untuk pembayaran pajak juga masih perlu dipelajari lebih lanjut. Oke. Mungkin sekian dari bidang keuangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Evita. Selanjutnya ada bidang administrasi dan humas atau adminhum. Kepada Fatim, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai job desk, proker, dan kendala bidang adminhum. Pada 2021, bidang adminhum terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya salah satu Siti Fatimah sebagai kepala bidang. Yang kedua, Elmi sebagai administrasi. Ketiga, Muhammad Rizky dari Subbidang Tangga. Yang keempat, Syakira Safa dan kelima Cahaya dari Subbidang Media Sosial. Pada periode 2021, yang admin memiliki program kerja. Yang pertama, menindaklanjuti permohonan domain. Yang kedua, pendataan domain Kopma. Yang ketiga, pelatihan desain grafis adminhum. Yang keempat, yaitu pembaruan SOP. Yang kelima, pembenahan media sosial Kopma. Yang keenam, audiensi dinas koperasi DIY. Dan yang ketujuh, pengadaan barang-barang sekretariat Kopma. Bahan kualitas Kopma, audiensi dengan Kopma, Dinas Prasi Sleman, Kerja Bakti Sekretariat Kopma, inventaris sekretariat dan toko Kopma, penyambutan wisuda demisioner Kopma, penyampaian informasi dan kegiatan Kopma melalui media sosial, notulensi, pengiriman terus untuk adminhum itu Kopma sendiri aktif karena oleh pihak dinas dan Sleman disarankan untuk melakukan perubahan nama koperasi terlebih dahulu karena Kopma UPN saat ini masih bernama KU dan lebih diarahkan untuk mengubah nama menjadi koperasi konsumen. Sekian pemaparan dari bidang adminhum. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Fatim. Yang selanjutnya bidang personalia kepada Ermin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermin, selaku kepala bidang personalia. Di sini di bidang personalia sendiri ada dibantu 3 staf. Ya, ada 3 subbidang juga, yaitu subbidang administrasi yang bertanggung jawab atas pendataan administrasi bidang personalia. Kemudian ada bidang pengembangan, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan kinerja pengurus, dan juga bidang perekrutan yang bertanggung jawab atas perekrutan pengurus dan karyawan. Bisa di next lagi. Nah, di bidang personalnya sendiri terdapat beberapa program kerja, yaitu pembaruan reward and punishment untuk pengurus, pembaruan SOP pengeluaran pengurus, pembaruan kontrak kerja karyawan, kuis untuk pengurus, konseling pengurus, dan studi banding ke Kopma lain.
Selanjutnya ada bisa di next slide. Untuk job desk di bidang personalnya sendiri ada berbagai job desk, yaitu digitalisasi administrasi personalia, birthday card, upgrading pengurus, obrol pintar, dan open recruitment untuk pengurus dan karyawan. Nah, untuk kendala dari bidang personalnya sendiri, dikarenakan pandemi ini, beberapa job desk yang seharusnya dilakukan bidang personalia menjadi tidak bisa dilaksanakan, yaitu yang berkaitan dengan karyawan, sehingga pada periode ini personalnya berfokus atas peningkatan kinerja dan pengetahuan pengurus Kopma. Pengetahuan ini terhadap Kopma secara umum yang dirasa pengurus masih belum terlalu paham. Sekian dari pemaparan bidang personalia, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ermin. Lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang PSDA. Kepada Arik saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu bidang PSDA. Di PSDA sendiri ada saya sendiri sebagai kepala bidang, kemudian ada bidang administrasi, pendidikan, sama forum. Next. Nah, program kerjanya yaitu ada pelatihan business plan, pengenalan Kopma, dengar pendapat anggota, pembuatan dan pengoptimalan sosial media forum, kemudian ada pengadaan sertifikat Kopma, ada pendidikan lanjut. Next. Kemudian di job desk-nya yaitu ada pendataan rutin anggota, orientasi anggota, pendokumentasian kegiatan, studi banding pengelolaan forum keanggotaan, upgrading forum dan perumusan agenda kerja, kemudian ada pembentukan struktur forum, kemudian ada expo UKM, kemudian ada teacher, terus Dikmen, kemudian ada disnatalis, rapat rutin PSDA, sosialisasi SOP penerimaan keluar anggota, update kalender kegiatan PSDA, seleksi dan pelatihan lomba, membuat buku tabungan anggota, sosialisasi KTA, bakti sosial, pengadaan adikap, pendataan status pendidikan anggota, reward anggota terbaik, dan evaluasi kurikulum pendidikan. Kendalanya yaitu masih kurangnya partisipasi anggota dalam merampungkan kegiatan Kopma. Adanya pandemi ini juga ada beberapa broker yang mungkin tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Next, bidang usaha. Terima kasih Arik. Selanjutnya bidang usaha. Kepada Naura saya persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Zafira. Di periode ini diamanahi sebagai Kepala Bidang Usaha. Saya dibantu oleh 5 orang staf. Ada Okta di subbidang administrasi, ada Iva dan Egi di subbidang operasional, dan Mareta Jimmy di subbidang pemasaran. Next. Untuk program kerja di bidang usaha itu ada melakukan ekspansi unit usaha dengan mengadakan sayembara BMC dan konsinyasi. Lalu yang kedua, pengoptimalan manajemen sistem rekapitulasi poin belanja anggota. Lalu ada marketing plan, digitalisasi dokumen usaha, ada reward loyalty,
renovasi Kopmart BB dan Kopnyet, lalu melakukan promosi unit usaha lewat anggota dengan sistem bagi hasil. Dan untuk job desk, untuk subbidang administrasi, ada mencatat penjualan harian usaha, membuat laporan keuangan unit usaha setiap bulannya, bertanggung jawab atas pencatatan poin belanja anggota, dan melakukan controlling dalam penerapan SOP. Lalu untuk subbidang operasional, bertanggung jawab atas pengadaan barang, menjadi penghubung antara pihak produsen dengan bidang usaha, lalu mengawasi jalannya peminjaman jasa sewa, dan bertanggung jawab atas penjualan produk Kopma. Dan yang terakhir untuk subbidang pemasaran itu bertanggung jawab atas promosi dan memperkenalkan unit usaha, lalu membuat desain dan upload konten, mengelola media sosial usaha Kopma, dan melakukan survei kepada anggota terkait barang yang dibutuhkan. Untuk kendala yang dihadapi bidang usaha itu ada 2. Yang pertama, kurangnya partisipasi anggota untuk berbelanja. Lalu promosi yang sulit di saat pandemi. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari bidang usaha, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Naura. Itu tadi pemaparan program kerja dan kendala yang dihadapi. Kita ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau nilainya, dipersilahkan yang mau tanya. Ayo tanya. Teman-teman yang mau tanya? Kalau gitu, ini Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Yang di dinas, yang aplikasi yang gratis ongkir itu, cara untuk mendaftarnya gimana ya, Bu?
Baik, adik-adik tadi banyak ada beberapa ya, nggak terlalu banyak, tapi masing-masing bidang ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini harapannya mungkin dalam kesempatan ini harusnya mungkin dari bidang lain ada ide-ide yang dapat disampaikan untuk bertukar pikiran lah di sini supaya nanti akan memberikan masukan-masukan dari bidang-bidang lain. Tapi ini saya nanti akan memberikan masukan beberapa dari 5 bidang, masing-masing bidang tadi kita akan bahas masalah-masalah yang dihadapi. Tapi ini hanya sekedar masukan untuk adik-adik sekalian. Nah, untuk pre-ongkir tadi, jadi kita di dinas ini ada namanya sistem aplikasi Sibakul. Jadi karena adik-adik sudah terbentuk Kopma, jadi bisa bergabung di dalam Sibakul ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengikut kegiatan pre-ongkir ini, kita harus masuk atau mendaftar dulu ke Sibakul. Nah, untuk kategori atau produk-produk yang akan atau yang bisa dimasukkan dalam aplikasi Sibakul ini nanti kita akan dilakukan kurasi ya, akan dilakukan kurasi, akan dilakukan penilaian terhadap produk adik-adik. Kalau misalnya produk ini sudah bisa dikatakan layak jual, dilihat dari kemasannya atau dilihat dari izin-izin atau PIRT-nya atau mungkin dari Badan POM-nya, ini yang nanti syarat-syarat inilah yang nanti akan kita kurasi, akan kita lakukan pemilihan dan nanti baru akan kita tampilkan di marketplace-nya. Nah, ini nanti adik-adik misalnya punya keinginan untuk bergabung di Sibakul, nanti bisa datang ke dinas untuk nanti kami akan membantu adik-adik untuk menilai produk-produk apa yang akan adik-adik tampilkan di Sibakul itu. Nah, untuk Sibakul ini juga kita ada persyaratan, jadi tidak semua untuk pembelanjaan di atas 50.000. Jadi ini yang nanti akan kita fasilitasi pre-ongkir. Dan pre-ongkir itu juga alhamdulillah untuk tahun ini kita masih di DIY ya, se-DIY. Jadi 5 kabupaten kota itu kita fasilitasi untuk bantuan di pre-ongkir itu. Jadi pilih aja item-item yang mungkin menjadi andalan atau menjadi produk-produk yang menjadi unggulan dari adik-adik, nanti silakan untuk adik-adik daftarkan ke kami. Nah, ini mungkin ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama tadi saya tertarik banget tentang yang mana tadi ya, pengawasan bidang keuangan ya, bidang keuangan Mbak Evita tadi akan memberikan reward bagi pemberi simpanan yang aktif. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang telah dilakukan di bidang keuangan. Nah, inilah yang kami harapkan dari bidang-bidang lain nanti harus mempunyai inovasi-inovasi juga bagaimana nanti supaya anggota bisa tertarik untuk melakukan tanggung jawab mereka. Tadi juga di bidang keuangan ya, ada permasalahan belum mempunyai rekening atas nama Kopma karena masih terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi. Jadi memang dalam pembuatan rekening ini banyak hal yang harus kita penuhi dulu, antara lain NPWP, akte pendirian koperasi, anggaran dasarnya seperti apa, surat kuasa, dan bukti identitas dari mungkin nanti atas nama ketua. Nah, ini yang mungkin ada hal-hal yang menjadi prinsip bagi bank, atau tadi saya juga belum dapat informasi apa yang menjadi kendalanya, karena di sini masih ada berkas yang kurang. Jadi kami mengharapkan untuk ini segera untuk dilengkapi. Yang selanjutnya pembayaran tentang pembayaran pajak. Mungkin ya itu tadi karena kita
pandemi ini mungkin beberapa kendala dalam kita melakukan pembayaran pajak, tapi mungkin dilakukan pendekatan ya, mungkin nanti misalnya kita agak kena marah lah, atau dalam artian ada teguran lah, tapi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan, tetapi ada upaya kita untuk menyelesaikan pajak itu, apakah dengan dicicil ataukah bagaimana nanti, yang jelas harus ada komitmen untuk menyelesaikan itu. Yang selanjutnya tadi di bidang adminhum ya, bahwa Kopma ini masih berbentuk koperasi serba usaha. Jadi untuk diganti koperasi konsumen. Nah, adik-adik nanti coba untuk berkoordinasi lagi dengan Dinas Koperasi Sleman, karena tadi kami membuka data ODS bahwa Kopma UPN ini telah masuk di koperasi konsumen. Di sini tertera koperasi konsumen Kabupaten Sleman menyediakan akomodasi dan makan minum. Ini data di ODS-nya. Karena data ini adalah link dengan Kemenkumham, jadi insya Allah apakah ini salah ketik, salah input dari dari Dinas Sleman, apakah ada kesalahan lain atau memang ini memang belum dilakukan perubahan anggaran dasar. Nah, jadi nanti silakan adik-adik untuk berkoordinasi di Kabupaten Sleman. Selanjutnya tadi tentang apalagi ya tadi ya, kendala di bidang personal ya, bahwa karena pandemi ada beberapa kegiatan ya yang seharusnya dilakukan dengan bidang personalia tetapi tidak dapat dilakukan. Jadi walaupun personalia itu tugasnya memang berat, jadi di masa pandemi ini sekalipun kita nggak mengurangi SDM kita, tetapi bagaimana cara nanti kita menyesuaikan jam kerja dan SOP kerja sesuai dengan masa pandemi. Jadi bagaimana adik-adik mengatur hal-hal yang sifatnya menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Selanjutnya kendala di bidang usaha ini ya, Mbak Naura ya, bahwa kekurangan partisipasi anggota untuk berbelanja. Nah, terus promosi yang sulit di saat pandemi. Nah, ya ini sebenarnya yang selalu menjadi kendala lah bagi kita semua. Tadi sudah saya tekankan bagaimana adik-adik mempunyai inovasi untuk menarik ketertarikan dari anggota-anggota supaya mereka paling tidak lebih mengenal atau lebih berkeinginan untuk membeli produk-produk kita. Mungkin ada inovasi mungkin bisa kita terapkan dengan sistem kupon, itu bisa diterapkan di Kopma Mart itu. Jadi sebagai tali kasih anggota lah. Jadi kita mengisi nomor anggota sama nama saja, tapi nanti kita bisa buat sistem kupon. Jadi nanti kita berikan kalau siapa yang setelah mereka berbelanja kita kasih kupon 1, mereka belanja di atas 50.000 mungkin kita kasih kuponnya 2 kayak itu. Jadi kelipatan lah, apakah kelipatan 25.000, apakah kelipatan 50.000, kalau 50.000 1 kupon, kalau belanja 100.000 2 kupon. Nah, jadi anggota itu akan berpikir semakin aku banyak belanja di situ, nanti akan semakin banyak kupon yang akan dilakukan pengundian. Mungkin adik-adik pernah belanja di Mirota. Jadi di Mirota itu sistem yang mereka lakukan bagaimana mereka menarik konsumen untuk kita berbelanja di situ. Jadi kalau saya tuh kalau belanja padahal udah sering kayak itu ya, tapi nggak pernah dapet. Tetapi karena kita tuh ada harapan. Jadi setiap dikasih kita isi
selalu dimaksud. Jadi setiap dapat itu kemarin itu rasanya kayaknya dapat udah banyak banget, ternyata satu pun nggak nyantel. Tapi itu sudah memberikan semangat bagi kita, harapan lah ya, walaupun harapannya kita udah sering belanja di situ, tapi harapannya kecil sekali. Nah, jadi buat bagaimana ketertarikan anggota untuk membeli suatu produk kita. Nah, nanti hadiahnya nggak perlu yang besar-besar, mungkin hadiahnya nanti sekarang apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa, mungkin HP atau mungkin yang di HP yang dalam artian handphone yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi ini bisa digunakan oleh mereka dan ini akan menjadi daya tarik bagi mereka. Nah, mungkin inilah yang adik-adik harus berpikir keras, harus selalu kompak ya pesan saya, supaya setiap bidang itu harus mempunyai inovasi-inovasi. Jadi berlombalah nanti kalian, nggak masalah, dari bidang administrasi inovasinya apa, dari bidang usaha inovasinya apa, dari bidang personalia inovasinya apa. Nah, jadi 5 bidang ini bagaimana kalian berlomba-lomba untuk menyampaikan inovasi ini yang nanti kalau misalnya nanti kita coba dalam beberapa bulan ternyata ini harus kita rubah karena tidak sesuai, ya nanti akan kita perbaiki. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan dari masing-masing bidang. Tadi hal ini saya anggap permasalahan-permasalahan ini adalah bukan permasalahan yang prinsip ya, bukan permasalahan yang menyebabkan jadi kita permasalahan yang krusial. Jadi ini adalah sebagai semangat kita, sebagai menumbuhkan rasa kita untuk supaya bisa mempunyai mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik lagi ke depan. Mungkin itu saja Mbak Elmi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mohon pamit, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi. Ini adalah bisa bertemu, bisa silaturahmi, walaupun keterbatasan kita lewat online, tapi ini adalah wujud bahwa Kopma UPN ini adalah Kopma yang masih mempunyai jiwa kooperasinya masih luar biasa, kami rasa ya. Jadi pertahankan itu, semangat, sekali lagi tetap kita berdoa, hal-hal yang menjadi permasalahan ini adalah jadikan motivasi untuk kita lebih maju lagi ke depan. Dan buat adik-adik, kami tunggu inovasi-inovasi lainnya yang bisa disampaikan nanti. Mungkin tahun depan kita akan ketemu lagi ya, mungkin ada audiensi lagi. Tapi biasanya karena Kopma ini aktif, jadi setiap 3 bulan itu pasti ada aja. Nah, ini yang kami harapkan nanti adik-adik bisa untuk sharing atau memberikan informasi-informasi yang harapan kami, karena kalian adalah generasi yang generasi milenial ya, generasi yang mempunyai harapan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Jadi kami mengharapkan generasi adik-adik sekalian ini untuk memberikan motivasi apa-apa yang bisa disampaikan ke kami dan nanti bisa kami terapkan ke koperasi-koperasi kita yang ada di DIY ini. Jadi kami bisa nanti mengadopsi hal-hal yang kami anggap suatu terobosan yang baik dari Kopma UPN ini akan bisa kami teruskan ke koperasi-koperasi yang ada. Sekali lagi semangat, jangan putus asa, tetap jaga kekompakan, dan saya sekalian pamit ya Mbak Elmi. Ibu boleh foto bersama dulu? Oh boleh. Oke. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup? Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Suaraku masuk nggak ya? Masuk. Ibu, saya mau tanya, ini kan tadi di ODS itu Kopma
UPN udah jadi koperasi konsumen gitu kan. Tapi dari kita sendiri kan belum melakukan PAD kan buat perubahan nama. Nah itu berarti kita harus ke Dinas Koperasi Sleman untuk memastikan itu guys. Mbak Salsabila, ya nanti saya tarik ya. Tadi yang WA saya siapa ya Mbak? Mbak Elmi ya? Bentar, saya cek. Yang WA saya siapa ya? Lupa. Nanti saya kirim ya, ini saya screenshot datanya bahwa sudah di Kopma Primer Konsumen. Saya kirim ya tadi di WA siapa? Mbak Elmi bukan ya? Bukan Ibu, sepertinya Syakira Ibu. Oh ya. Nah, nanti saya kirim ke Mbak Sakira. Jadi nanti Mbak Salsa bisa, tadi saya sudah sampaikan untuk coba berkoordinasi ke Dinas Sleman ya. Apakah itu salah input atau bagaimana? Tapi kalau memang adik-adik memang merasa belum PAD, artinya kan memang ini harus dilakukan perubahan. Tetapi apakah ini salah input? Kok bisa di ODS-nya seperti ini? Nanti silakan langsung karena ini badan hukumnya Kabupaten Sleman, jadi Mbak Salsa nanti langsung koordinasi saja ke Kabupaten Sleman ya Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita foto ya Mbak Elmi. Kalau tidak ada, foto dulu aja. Terima kasih kepada Ibu Helen yang sudah memberikan masukan, saran maupun solusi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian acara audiensi dengan Dinas Koperasi DIY pada siang hari ini. Semoga acara audiensi ini dapat membawa manfaat sehingga membawa Kopma menjadi lebih maju lagi. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita akhiri, akan ada foto bersama. Untuk itu kepada teman-teman dimohon untuk on cam. Ayo on cam. Ermin, Yunita, Liza, Mareta, Oce, Syakira. Adik-adik ini belum kuliah ya? Belum aktif lagi ya? Sudah mulai masuk lagi, Bu. Sudah mulai. Jadi udah mulai aktif atau dikurangi enggak? Udah mulai aktif kuliah Full lagi. Ya? Enggak ada pembatasan jam ya? Enggak. Tapi dalam bentuk online Ibu, kasihan. Oh, masih online. Yalah, bersabar aja kita. Baik, kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Pamit ya, Terima kasih, sama-sama. Ibu.